Assalamualaikum hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada, salam satu hobi. Di video kali ini saya akan review bahan bonsai murbei atau dengan nama latin Morus alba yang saya tanam secara stek dengan program gabungan yang berusia 6 bulan dari masa tanam. Program gabungan yang dimaksud adalah penggabungan beberapa ranting sekitar 10 ranting menjadi satu ya, dengan harapan nantinya akan menyatu menjadi satu batang besar. Nah, kenapa daunnya mulai menguning nanti akan saya bahas juga penyebab dan cara mengatasinya. Pohon murbei adalah tanaman buah yang kerap berbuah sepanjang waktu, tidak mengenal musim. Buahnya akan terasa sangat manis dan segar apabila sudah berwarna hitam keunguan ya. Dan jika warnanya masih merah atau kuning maka akan terasa asam. Buah murbei sangat cocok dikonsumsi sebagai makanan penutup atau cuci mulut. Cocok juga untuk dibikin es krim, puding, salad, es teler, sop buah, topping pie dan kue tart. Teksturnya yang lembut dan segar, nyaris tanpa biji dan rasanya mirip-mirip buah anggur ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, untuk langkah awal saya akan melakukan pruning atau pemangkasan daun, terutama daun-daun yang sudah menguning kita buang hampir 60% ya, hanya menyisakan beberapa daun di bagian pucuk. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penyegaran untuk merangsang pertumbuhan pohon itu sendiri dan juga merangsang pertumbuhan akar serta memperlancar suplai nutrisi dari akar ke atas akibat terhambat oleh daun-daun yang sudah menguning ini. Nah, jika Anda bertanya kenapa daun-daun ini menguning, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor utama adalah karena curah hujan dengan intensitas yang tinggi sehingga media tanam menjadi lembab dan becek, tidak mampu menyerap dan mengalirkan air ke bawah sehingga terjadi genangan di dalam pot yang mana akar kesulitan bernapas dan terjadi stres sehingga berdampak ke warna daun yang mulai menguning. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi pembusukan pada akar dan menyebabkan kematian pada tanaman. Ini berlaku untuk semua jenis tanaman ya, bukan hanya tanaman murbei ini. Tinggal menyesuaikan karakteristik tanaman ya. Ada yang rakus air dan ada yang hanya butuh sedikit air. Untuk solusinya akan saya jelaskan setelah tahapan ini selesai. Ikuti terus ya. Tahapan selanjutnya saya akan melakukan wiring atau pengawatan untuk mengarahkan dahan dan ranting agar tertata rapi dan tidak saling bertabrakan serta membentuk gerak dasar sebuah bonsai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengklik video ini, dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk mengikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Buah murbei adalah buah yang kaya akan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Dikutip dari situs Halodoc, buah murbei sangat bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan pencernaan, kemudian meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan sistem imunitas, menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan tulang dan gigi, menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan jantung, serta menyamarkan noda hitam dan mencerahkan wajah. Untuk melakukan wiring atau pengawatan dan membentuk gerak dasar, kita bisa membentuk liukan sesuai dengan improvisasi kita. Namun pada akhirnya harus kita arahkan ke atas ya, karena itu adalah gerak alami dari sebuah pohon agar dahan dan ranting tetap tumbuh dan berkembang.
Selanjutnya kita bisa bersihkan cabang dan ranting yang mengering atau membusuk, atau dahan dan ranting yang memang tidak dibutuhkan. Proses pengawatan terakhir adalah di bagian batang tengah yang akan saya jadikan sebagai batang utama atau batang primer untuk nantinya sebagai tempat tumbuh mahkota. Proses wiring ini saya lakukan tipis-tipis hanya sekedar untuk mengarahkan dan membentuk gerak dasar. Tidak saya cutting atau saya potong. Untuk semua cabang ini saya buat semilas pucuk karena semua cabang yang di wiring ini perlu dibesarkan agar ukurannya proporsional dan bisa seimbang dengan batang utama. Oke, tahap selanjutnya adalah pemindahan pot dan pergantian media tanam sebagai tahap penting yang harus dilakukan setelah tanaman stek berusia 6 bulan. Tahapan ini juga sebagai solusi untuk merecovery tanaman yang stres karena media tanam yang becek dan lembab, tidak mampu mengalirkan air ke bawah atau tidak poros, mempunyai sistem drainase yang buruk sehingga akar rawan membusuk dan menyebabkan kematian pada tanaman. Kita pisahkan dulu media tanam yang lama dari akar dan kita buang media tanam yang menggumpal ya, namun dilakukan dengan hati-hati agar perakaran tidak rusak, terutama akar serabutnya. Jika ada batang yang mati dan membusuk bisa kita cabut ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan batang yang lain. Kemudian untuk akar serabut yang dominan dan memanjang ini bisa kita potong agar sama rata dengan akar yang lain, atau dengan kata lain pertumbuhannya bisa sama dan serempak. Di sini saya juga sudah siapkan tanah yang sudah dibungkus dengan kantong plastik, difungsikan sebagai bantalan untuk mengarahkan agar akar tumbuh mengelilingi batang, mencegah akar tumbuh ke bawah. Untuk media tanam saya sudah persiapkan pasir bangunan yang bersifat poros ya, agar bisa cepat mengalirkan air dari atas ke bawah. Dan untuk potnya saya pastikan sudah memiliki lubang drainase yang baik ya, agar sirkulasi air bisa lancar mengalir keluar, tidak menggenang di dalam pot sehingga menyebabkan pembusukan pada akar. Setelah kita posisikan media tanam pasir di dasar pot, saya akan memanfaatkan media lama ya, karena media ini sangat subur, yaitu berupa tanah humus dari rumpun bambu dan dicampur dengan kotoran kambing yang sudah dikeringkan. Lalu kita bisa posisikan bantalan berupa tanah yang dibungkus dengan kantong plastik setelah 70% media tanam sudah dimasukkan ke dalam pot. Selanjutnya kita bisa posisikan tanaman murbei ini di atas bantalan. Pastikan posisi tanaman murbei ini tegak lurus, presisi dan tidak miring. Saya habiskan sisa media tanam yang lama. Untuk selanjutnya nanti saya akan tutup dengan media pasir sebagai topping. Nah, untuk menutup akarnya saya siapkan kembali pasir bangunan ya. Jadi komposisinya untuk dasar adalah pasir bangunan, di tengahnya saya memanfaatkan media tanam yang lama berupa tanah humus, kemudian di atasnya kembali saya tutup dengan media pasir bangunan. Kita bisa padatkan media tanam pasir bangunan ini secara merata agar tanaman bisa berdiri kokoh, tidak goyang. Nah, setelah media tanam pasir bangunan ini sudah dipadatkan secara merata, kita bisa dorong dengan air ya, agar rongga dan celah kosong di bagian dalam bisa tertutupi oleh media pasir ini.
Lalu kita bisa tempatkan di area yang cukup terkena paparan cahaya matahari dan tidak masalah jika terkena air hujan karena media tanamnya sudah dipastikan poros dan potnya memiliki lubang drainase yang cukup. Ini adalah tampak di bagian depan atau muka. Sementara gerak dasarnya seperti ini dengan gaya formal. Setidaknya selama 6 bulan sejak masa penanaman stek program gabungan sudah menunjukkan perkembangan yang maksimal ya. Nah, karena gabungan dari ranting ini masih renggang tidak melekat, saya buka saja pengikat atau pembalut dari lakban ini. Nantinya akan saya ganti dengan karet ya, agar lebih kuat dan melekat satu sama lain, sehingga nantinya akan mempercepat proses penggabungan dari masing-masing ranting ini menjadi satu batang yang besar. Kenapa saya menggunakan tali karet? Karena lebih lentur dan fleksibel, dan nantinya ketika batang-batang kecil ini tumbuh dan membesar, maka karetnya bisa menyesuaikan dan elastis sehingga tidak menimbulkan guratan atau meninggalkan luka di batang tersebut ya. Untuk alurnya saya buat seperti alur ketika kita melakukan pengawatan atau wiring ya, jadi tidak diikat secara rapat ya, memungkinkan masing-masing batang ini bisa mendapatkan suplai angin, cahaya, dan air. Agar lebih merekat dan kuat di masing-masing batang ini, kita bisa tambahkan karet atau kita double ya, dengan mengikuti pola dan alur karet sebelumnya. Dan kita bisa bersihkan sisa-sisa potongan atau dahan ranting yang kering karena bisa menghambat suplai nutrisi dari bawah ke atas. Demikianlah teman-teman update stek bahan bonsai murbei setelah 6 bulan dengan program gabungan batang serta penyebab dan cara menangani daun pohon murbei yang menguning. Selanjutnya saya akan fokus di tahap penyuburan, program akar, pembesaran cabang-cabang, dan juga memaksimalkan batang ini agar cepat menyatu. Dan nantinya akan saya update di next video. Ikuti terus dan mohon dukungannya agar channel ini makin berkembang ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.